petunjuk Sunan Gunung Jati yang disampaikan melalui abahnya. Pondok Wali Paidi ini pondok yang sangat istimewa, santrinya sedikit tapi rata-rata pintar dan alim semua. Anak-anak yang mondok di sini rata-rata sejak sanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran, dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah bisa hafal Al-Quran, dan ketika memasuki aliyah baru diajarkan ilmu nahwu sorof. Pengasuh pondok Wali Paidi ini orangnya terlihat biasa, perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam karena seringnya beliau pergi ke sawah, tapi menurut kabar dari santri-santri yang didengar oleh Wali Paidi, bahwa kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali yang mastur, tersembunyi. Ketika Wali Paidi sowan dengan abahnya ke pengasuh pondoknya, abahnya bilang kepada Mbah Kiai, "Mbah Yai, saya titipkan anak saya kepada sampeyan. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Kiai lakukan terhadap anak saya. Andai Mbah Kiai menyembelihnya pun, saya ikhlas." "Inggih, insya Allah anak sampeyan ini jadi orang yang bermanfaat," ujar Mbah Kiai. Lalu Wali Paidi diantar abahnya ke kamar pondoknya, abahnya berkata kepada Wali Paidi, "Nak, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pintar, tapi aku pingin kamu mondok ini belajar akhlak yang baik kepada kiaimu. Apapun yang diperintah kiaimu laksanakan dengan ikhlas. Andai kiai menyuruhmu memotong tanganmu pun, kamu harus melakukannya, tanpa harus bertanya apa alasannya." "Inggih Abah," jawab Wali Paidi. Keesokan harinya Wali Paidi dipanggil oleh Abah Yai Kendalem. Bergegaslah Wali Paidi menemui Abah Yai. Setelah bersalaman Wali Paidi duduk di lantai, di depannya Abah Yai duduk dengan bersandarkan tembok, kaki kanannya diangkat dan tampak di selipan jari tangan kanan Abah Yai terselip rokok kretek gudang garam hijau. "Paidi, kamu mondok di sini gak usah ikut belajar ngaji, percuma otakmu gak akan kuat untuk menghafalkan Al-Quran, apalagi belajar nahwu dan sorof," ucap Abah Yai. Wali Paidi terdiam, hatinya merasa terpukul dan sedih, tidak dinyana kiainya akan berkata seperti itu. Walau pesan abahnya kepada dirinya kepintaran bukan tujuannya untuk dipondokkan, tapi ucapan kiainya ini begitu menghujam hatinya. "Mengapa? Apa kamu gak terima? Kalau kamu gak terima dan gak mau mondok di sini ya pulang saja," kata kiainya dengan cuek. Setelah menghisap rokoknya, kiai berkata lagi, "Abahmu menitipkan kamu kepadaku ini supaya mendidikmu, menjadikanmu sebagai orang yang bermanfaat, dan aku lihat kamu ini gak cocok untuk belajar. Gak ada manfaatnya karena otakmu yang kendo itu. Aku melihat kamu ini lebih pas kalau menjadi kacung di sini, membantu bersih-bersih dalam, dan membantu memudahkan santri-santri lain untuk belajar di sini, membersihkan kamar mereka, menatakan sandal mereka, mengisi bak kamar mandi, dan sebagainya." Wali Paidi terdiam, hatinya marah bercampur sedih. Dia sangat sedih dibilang otaknya kendo, tapi dia teringat pesan abahnya untuk manut atas apapun perintah kiainya. "Bagaimana, apa kamu sanggup menjadi kacung di sini?" ucap kiainya lagi. "Inggih Kiai," jawab Wali Paidi pelan. "Kalau begitu mulai sekarang kamu bersih-bersih dalam, habis itu bersih-bersih pondok," ucap kiainya. Sejak saat itu Wali Paidi selama di pondok, hanya menjadi kacung bagi santri yang lain. Pertama dia agak uring-uringan menjalankan perintah kiainya ini, tapi lama-kelamaan hatinya menjadi sadar, dia ini sebenarnya juga belajar menjalankan perintah kiainya dengan baik dan benar. Cuma perintah bagi dirinya saja yang berbeda. Dia disuruh melayani santri yang lain, sedang santri yang lain diperintah untuk belajar dengan tekun, sama-sama menjalankan perintah kiai. Di suatu malam sehabis maghrib, Wali Paidi duduk termenung di depan kamarnya. Dia melihat para santri ada yang menghafalkan Al-Quran dan sebagian yang lain bermusyawarah membahas permasalahan nahwu dan sorof. Hati Wali Paidi menjadi gundah, dia merasa sangat bodoh dan gak bisa apa-apa, apalagi kemarin kakaknya berkunjung kepadanya dan mengetes kemampuannya dalam hal pengetahuan agama, dan dia tidak bisa sama sekali untuk menjawab pertanyaan kakaknya itu. Dilihatnya para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing, sedang dia hanya bisa menyapu dan menata sandal mereka. Dalam kegundahannya itu Wali Paidi tertidur dengan posisi terduduk di depan kamarnya. Wali Paidi bermimpi, dalam mimpinya tersebut, dia seakan terbangun dari tidurnya dan masih dalam keadaan duduk di depan kamarnya. Dilihatnya kamar-kamar santri yang lain pada bersinar terang. Cahaya-cahaya yang keluar dari kamar-kamar itu berasal dari lampu petromak yang dibawa para santri.
Terpancar kegembiraan dari wajah para santri karena mempunyai lampu di tangan mereka, sedang kamar Wali Paidi tidak mengeluarkan cahaya, karena Wali Paidi tidak mempunyai lampu petromak seperti mereka. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari dalam kamar Wali Paidi, cahaya itu begitu sangat terang, sehingga cahaya-cahaya yang keluar dari kamar yang lain seakan meredup terkena cahaya dari kamarnya ini. Cahaya itu mendekati Wali Paidi. Setelah cahaya itu mendekat, dilihatlah sebuah lampu petromak yang dibawa seseorang. Wali Paidi melihat sebuah tangan yang begitu putih dan halus memegang lampu petromak itu. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke atas. Wali Paidi begitu terkejut dan begitu terharu, setelah tahu siapa yang membawa lampu petromak tersebut. Dalam kesedihannya, Wali Paidi duduk tertidur dan bermimpi melihat seluruh teman-temannya membawa lampu petromak. Tampak sinar yang terang benderang di kamar masing-masing santri karena lampu petromak yang mereka bawa, sedang kamar Wali Paidi tidak bersinar. Wali Paidi menunduk, dia merasa dirinya kotor dan tidak berguna. Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu, aku ridho dengan ketentuanmu kepadaku. Lalu tiba-tiba ada sinar yang lebih terang keluar dari dalam kamar Wali Paidi. Sinar itu begitu terangnya sehingga sinar-sinar yang keluar dari kamar santri yang lain seakan meredup. Wali Paidi melihat tangan yang begitu halus memegang lampu petromak keluar dari kamarnya. Ketika berada di hadapannya, Wali Paidi mendongak ke atas. Wali Paidi begitu terharu melihat yang membawa lampu tersebut. Anta misbahus suduri ya Rasulullah, anta misbahus suduri, jerit Wali Paidi. Dilihatnya Rasulullah tersenyum kepadanya, seakan beliau berkata, kamu jangan bersedih hati, aku yang akan membimbingmu. Rasulullah lalu duduk di samping Wali Paidi dan mengangkat lampu petromak itu tinggi-tinggi. Sinar yang terpancar itu